Ya, halo, salam Mas Nanang, Linda, apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Oke, nah ini ilustrasinya udah jadi ya, hopefully bisa diterima dengan baik dan memudahkan untuk mengerti juga. Tinggal nonton aja dari YouTube, tenang aja aman ya. Ini YouTube-nya pun juga hanya orang dengan link tersebut saja yang bisa ngebuka videonya. Jadi bukan di publik. Oke. Nah, terkait tentang ini ya, saya sifatnya adalah sharing, bukan jualan ya. Beda banget nih antara sharing sama jualan ya. Kalau sharing itu adalah sesuatu yang kita memang pernah alami dan juga kita tahu bahwa itu adalah hal yang bagus. Maka itu kita mau sharing ya. Sama seperti kayak kita cerita, kalau ke Jogja itu cari yang namanya gudeg yang paling enak tuh di sini nih. Nah, itu ya. Atau mungkin kita sharing film yang paling bagus atau mungkin kita sharing tips diet yang paling manjur. Nah, oke ya, sifatnya sharing. Nah, yang saya mau sharing kan adalah sesuatu hal yang mana semua orang ya, semua keluarga akan mengalami sebuah krisis ya. Nah, yang saya mau sharingkan adalah bagaimana cara kita meminimalisir krisis ini. Apa resikonya? Yaitu adalah krisisnya adalah one day ya. Statement saya adalah ini. One day sebuah keluarga pasti akan menghadapi sebuah problem, yaitu kehilangan. Ya. Jangankan kehilangan yang berat-berat ya, kita bicara kehilangan KTP. Mungkin kalau Mas Anang atau Linda pernah kehilangan sesuatu yang simpel, KTP, kehilangan dokumen, atau mungkin kehilangan file di laptop. Aduh, filenya hilang. Nah, itu udah nggak enak banget, ya kan? Nah, apalagi kalau ya one day kita menghadapi 3 resiko kehilangan. Hilang harta atau aset, hilang teman atau saudara, dan juga hilang harga diri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Ya, ini dia ya. Karena kita ada sebuah resiko dalam kehidupan, yang mana ujung-ujungnya akan berujung pada yang namanya kehilangan. Nah, memang kita tidak bisa menghindar dari resikonya, tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir dampak dari kehilangannya, itu dia. Oke, nah langsung aja ya. Ini adalah sharingnya, cerita tentang kehilangannya. Oke. Nah, ini dia. Ya, jadi ini simple ya. Saya cerita sedikit ya, karena ini setidaknya Mas Nanang dan Linda bisa ada gambaran seperti apa sih insurance itu, ataupun reviewnya seperti apa sih gambarannya. Oke, ini dia. Nah, pada prinsipnya setiap orang itu pasti kerja ataupun usaha ya dari pagi sampai malam untuk menghasilkan uang. Uang ini digunakan untuk biaya hidup ya. Syukur-syukur ada lebih, kalau lebih maka akan ditabung. Nabung di bank tentunya punya tujuan, seperti untuk pendidikan anak, hari tua, dan dana darurat. Saking pentingnya 3 hal ini, orang suka bilang ini adalah impian. Dan orang rela kerja keras dan mau kerja keras 10 sampai dengan 30 tahun ya untuk mewujudkan impian ini. Tapi pertanyaannya, kira-kira cara seperti ini bisakah mewujudkan impian? Oke, nah ini adalah 3 skenarionya. Oke, ya. Di sini pasti Mas Anang Malinda udah ngelihat ya, gambarnya ujungnya adalah ke repro ini. Ya, tapi aku minta izin untuk cerita dari sini ya. Oke, nah ini ada seorang bapak A ya. Usia 35 tahun, dia nggak merokok dan dia sayang banget sama keluarga. Nah, si bapak A ini dia nabung di bank 3 juta sebulan, 3 juta sebulan, 3 juta sebulan. Ya, bulan keempat nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kena kanker. Ya, banyak yang kejadian kayak gini, banyak ya, karena kita nggak tahu musibah itu datangnya kapan ya. Besok hujan atau cerah aja nggak ada yang tahu. Oke, nah butuh dana pengobatan 1 miliar. Kira-kira perlu diobatin nggak nih ya? Kalau ada keluarga yang sakit seperti ini, si bapak ini sakit perlu diobatin. Perlu banget ya. Mungkin si bapaknya bilang jangan diobatin, tapi keluarga pasti insist untuk diobatin ya. Jangankan sakit berat, sakit gigi aja udah nggak enak banget. Nah, ketika mau diobatin butuh biaya 1 miliar. Nah, kalau dia pinjam uang ke bank atau minta ke bank, kira-kira bank bisa bantu nggak kasih solusi ini? Sulit ya, bahkan nggak bisa ya, karena saldo di bank baru ada kurang lebih 9 juta ya. Kalaupun dia jaminkan rumah ataupun mobilnya, bank juga belum tentu mau terima, karena ketahuan bagaimana dia mau nyicil, karena kan udah ada penyakit seperti ini. Nah, maka dari itu disinilah terjadi resiko kehilangan ini ya. Mau nggak mau harta harus dijual. Hilang harta, hilang aset, kemudian ya juga hilang saudara ataupun hilang teman. Kenapa? Karena kita mau minta pinjaman. Ya, jangankan minjem puluhan ratusan juta. Ya, kita pinjem 5 juta aja.
ke teman saudara, itu rasanya juga udah nggak enak, bener nggak? Apalagi pinjam sampai angka yang besar seperti itu. Nah, itu makanya efeknya juga ujung-ujungnya akan hilang harga diri. Oke, nah, jadi kesimpulannya nabung di bank ini tidak bisa membantu Bapak A ya mewujudkan impiannya. Berikutnya adalah si Bapak A lebih pintar, dia nabung di bank dan asuransi. Nabungnya sama, skenario juga sama. Bulan keempat tiba-tiba kena musibah. Kira-kira bisa bantu nggak ya asuransinya? Oh, pertanyaannya adalah, jawabannya adalah tergantung jenis asuransinya. Kalau yang dia punya adalah asuransi jiwa, jelas dia nggak bisa bantu si Bapak A ini. Ya, karena kenapa? Asuransi jiwa ini hanya cair kalau si Bapak A itu namanya meninggal dunia. Bapak A kan belum meninggal dunia. Nah, asuransi kesehatan bisa bantu nggak? Ya, bisa bantu. Ya, tapi kalau dia punya yang versi yang lama, dia nggak bisa bantu secara maksimal. Nanti saya jelasin secara lebih detailnya. Oke, dan kemudian ada juga apa? Asuransi yang asal-asalan ataupun minim. Ya, kayak misalkan asuransi dari kartu kredit atau mungkin dari KTA, dari call center. Nah, ini adalah asuransi yang asal-asalan dan minim. Jadi ya, kalau seperti ini ya, skenarionya asuransinya akan sia-sia. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Mau nggak mau bagaimana? Ya, ketika orang kena musibah, oke, kira-kira masih bisa produktif seperti dulu nggak? Ya, bekerjanya udah stop. Ya, kalau orang udah nggak bisa kerja, otomatis income-nya juga udah stop. Nah, kerjaan stop, income stop, tapi biaya hidup nggak akan bisa stop, bener nggak? Biaya hidup akan lanjut terus, ya, dan malah parahnya, biaya hidup antara orang yang sehat dengan orang yang sakit, kira-kira mana yang lebih tinggi? Ya, bener nggak? Biaya hidup orang yang sakit. Nah, di sini pun juga saya mau sharing ya pengalaman nyata saya sendiri ya. Kejadian bahwa ini nyata ya, kejadian papa saya pun ngalamin cuci darah, gagal ginjal. Jadi tahun 2014 ya kena vonis gagal ginjal ya. Sampai hari ini masih cuci darah seminggu 2-3 kali. Nah, at the moment ketika ngalamin dapat vonis seperti itu satu keluarga besar tuh shock banget. Ya. Ibarat kata apa ya, satu keluarga udah kebayang nih biayanya bagaimana, yang ngerawatnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan mentalnya si papa ini dan segala macam ya. Jadi ketika orang terkena yang namanya sakit berat, itu satu keluarga pasti akan kena impact, semuanya akan down. Nah, di situ ya bersyukur ya si papa punya asuransi ya, ada asuransi dari Allianz, ya, ada cair sejumlah uang juga, itu bisa ngebantu banget. Oke. Nah, tapi poinnya adalah ya yang mau saya ceritakan, jangankan ngalaminnya, ngebayanginnya aja itu udah nggak enak. Kalau ngebayangin orang ada satu keluarga kena sakit berat, itu semua energi akan habis, apalagi kalau nggak ada biayanya, lebih parah lagi. Nah, ini saya ada satu cerita ya, seandainya seperti ini loh, kalau misalkan analogi yang lebih general ya, lebih general tuh, seandainya nih misalkan ada saudara ataupun sepupunya Mas Nanang ataupun Linda gitu ya, ada saudara yang saudara ini baik ya, memang udah memang hopeng dari kecil juga pasti ya. Nah, kebetulan ya pada saat ini saudara ini mengalami yang namanya musibah, sakit stroke misalnya. Nah, kemudian saudara kita ini ya karena ngalamin stroke, singkat cerita ya, pekerjaannya pun juga terganggu. Istrinya ibu rumah tangga dan juga anak-anaknya pun juga masih sekolah, punya 2 anak misalnya, seperti itu ada saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu pasti semuanya akan down. Pelan-pelan dia pasti mengandalkan biaya hidup, akan ambil dari tabungannya. Tabungannya diambil, lama-lama akhirnya mungkin dia bisa yang namanya jual harta. Mungkin jual emas atau mungkin jual barang sesuatu, pelan-pelan lama-lama akan habis. Nah, ketika tinggal udah habis ataupun udah tinggal rumah ataupun udah benar-benar bingung minta pertolongan ke siapa. Nah, singkat cerita dia minta pertolongan ke Mas Nanang dan Linda. Kira-kira dalam keadaan seperti itu ya, Mas Nanang sama Linda mau bantu berapa besar untuk saudara seperti ini ya? Kira-kira mampu nggak kita membantu selayaknya income yang dia dapatkan setiap bulan?
Rasanya sulit ya. Oke, nah itu skenario, nah seperti itu. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, kalau dibalik keadaannya gimana? Ya, bukan kita yang memberikan santunan ke saudara, ya, tapi ya kita yang mengalami dan saudara yang memberikan santunan ke kita. Kita mau diberikan santunan sebesar berapa? Ya, itu dia. Ya, jadi keadaan-keadaan seperti ini nyata di sekeliling kita, ya. Artis-artis banyak yang ngalamin, ya. Jangankan artis, kita cek aja di kitabisa.com deh, itu banyak sekali, ya. Nah, maka dari itu ini yang mau saya sharingkan, ya. Ada banyak keluarga yang sudah terbantu, termasuk saya sendiri pun juga udah kebantu dengan program ini. Makanya saya mau sharingkan ini. Ada namanya Repro, rekening proteksi. Ya, setorannya sama 3 juta sebulan, 3 juta sebulan. Tiba-tiba kena sakit berat, jantung, kanker, stroke, langsung cair sekaligus. Cair sekaligus 1 miliar untuk biaya pengobatan bisa, ataupun untuk kelangsungan hidup dan lain-lainnya, ya. Cair sekaligus 1 miliar. Udah gitu, udah nggak usah nabung lagi, ditabungin gratis sama Allianz sampai usia 65 tahun. Nah, 1 miliar sudah ada, lalu standby lagi 3 voucher yang lain. Ya, jadi udah ada 2 voucher yang terpakai. Voucher sakit beratnya sama voucher nabung gratisnya. Ada 3 voucher lagi, yaitu untuk 1 miliar karena kecelakaan, 1 miliar karena cacat, dan 1 miliar untuk warisan instan. Dan termasuk ini ada ya satu benefit yang luar biasa yang namanya Kartu Sakti Premier. Ya, mengcover semua sesuai kwitansi sejauh dirawat inap kamar isi 1 atau 2 orang. Ya. Nah, kira-kira dari 3 rekening ini, ya, rekening bank, bank asuransi, dan Repro, ya, di rekening mana yang bisa membantu Bapak A ini mencapai mewujudkan impiannya? Ya, tentunya di rekening Repro ya. Nah, andaikan dia nggak punya Repro ini, ya, maka impiannya akan beresiko. Oke, akan terjadi nama kehilangan tadi. Hilang harta, hilang aset, hilang teman saudara, dan juga hilang harga diri. Kesian keluarga kita. Oke, nah itu intronya ya, cerita tentang insurance-nya, ya, dan juga sharing dari pengalaman saya. Nah, ini saya sudah buatkan ringkasannya, ya, untuk memudahkan Mas Nanang sama Linda untuk membaca ataupun mengerti. Nah, biar gampang, ini saya pakai analogi, ini kayak kita pergi ke Kentucky, ya. Ada menu utamanya adalah ayam goreng. Nah, ini adalah menu utamanya. Kartu saktinya, kartu kesehatannya, saya suka sebut namanya kartu sakti karena memang bagus banget benefitnya, ya. Kartu sakti ini, ya, ini ada 4 opsi nih, kayak ayam goreng nih ada 4 pilihan nih. Saya paha, dada, paha atas, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, yang warna kuning ini adalah yang untuk 2 bedroom sesuai kwitansi. Yang warna biru adalah yang 1 bedroom. Oke. Nah, kita bisa lihat, ini tinggal dilihat aja, ini preminya, ya. Kemudian, ya, ini ada yang namanya tambahannya, yaitu kita bisa lihat di sini, ini kondisi kritis, ya, per 1 miliar, ya, itu 700.000. Sifatnya add-on. Kayak kita ke Kentucky, ini kentang gorengnya. Ayam gorengnya mau apa? Mau yang dada? Mau pakai kentang goreng nggak? Ah, ini dia. Mau pakai kondisi kritisnya nggak? 1 miliarnya 700.000. Ya. Mau pakai es krim juga nggak? Atau nggak ini meninggal dunianya 600.000 per 1 miliar. Ya, bisa nggak setengahnya? Bisa, tinggal dibagi 2 aja. Oke. Dan juga ini ada manfaat yang payer tadi, yang nabung gratis, ya. Manfaat tabung gratis. Oke, alias tabungin, ya. Bila kena sakit berat, yaitu nambah kayak es krim ataupun sop gitu ya, 10% dari premi, ya. Jadi ini sifatnya add-on. Kalau tadi kita lihat kan langsung tuh 3 juta, ya, 3 juta langsung dapat manfaat 1 miliar ini segala macam. Nah, kalau kita pecah-pecah, ini dia, ya, kita pecah-pecah ini, ya. Boleh nggak ngambil satu aja? Oh, boleh, silakan. Boleh nggak ngambil yang klasiknya aja? Oh, boleh. Boleh nggak kalau saya ngambil yang klasik ini adalah yang 2 bedroom, klasik plus yang ada tanda plusnya adalah yang 1 bedroom. Kalau saya ngambil yang 1 bedroom sesuai kwitansi, ya, maka saya boleh nggak ngambil 1 bedroom sama jiwa aja deh, Chris, 1 miliar. Oh, boleh, berarti tinggal ditambah 8,5 tambah 600.000, ya. Kalau mau ambil jiwanya 500 juta, tinggal ini dibagi 2. Simple. Oke, nah ini benefitnya, gampang aja tinggal dibaca. Intinya apa? Ini mengcover bila dirawat inap kamar terendah, ya, yang berisi 2 orang.
ya, tempat tidur atau satu tempat tidur. Biasanya ini adalah kelas yang isi 2 orang itu biasanya kelas 1, yang isi 1 orang itu biasanya kelas VIP. Ya, itu udah bagus banget. Oke. Nah, ini limitnya adalah 10 miliar refill setiap tahunnya. Ya. Jadi, yang saya paling suka adalah ini. Saya kasih langsung gambarannya ke benefitnya, ini dia. Ya, kita lihat yang ini yang gambaran klasik sampai essential plus. Ya, ini yang tadi saya bilang opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Ada juga yang seterusnya ini sampai ke seluruh dunia, ya. Nah, jadi ini semua mengcover semua sesuai tagihan. Ya, sesuai tagihan. Mau sakitnya apapun udah sesuai tagihan. Dan juga lebih hebatnya lagi, kita nggak pusingin harga kamar. Sejauh dirawat inap kamar isi 1 ataupun 2 orang, maka semua full di cover sesuai kwitansi. Ya. 5 tahun lagi pasti harga kamar kan pasti naik. 10 tahun lagi pasti harga kamar naik. Kita nggak perlu khawatir. Sejauh dirawat inap kamar isi 1 atau 2 orang, full di cover sesuai kwitansi. Berapapun harga kamarnya. Oke. Nah, bahkan yang saya lebih hebat lagi, ini ada manfaat penyakit berat ya, penyakit kritis ya. Cuci darah full di cover sesuai tagihan. Ya, kanker full di cover sesuai tagihan. Ya, ini luar biasa banget ya. Saya sendiri pun juga sama keluarga percaya dengan ini bisa ngebantu dan udah ngalamin juga ya. Ada kemarin pada saat COVID ya, pada saat COVID istri kena, oke, ya itu pun juga di cover semua. Ya, puji Tuhan banget. Dan juga sering dapat testimoni dari nasabah-nasabah ya. Kayak hari ini lagi ngalamin ada nasabah kemarin kena yang namanya batu empedu. Singkat cerita 2 hari lalu masuk rumah sakit, lalu ngobrol-ngobrol via telepon. Persis hari ini jam 10 di operasi. Itu aja habisnya operasi batu empedu saat ini itu udah berjalan billingnya 62 juta. Dan puji Tuhan itu full di cover sesuai tagihan. Ya. Nah, ini makanya saya suka ya disebutnya adalah sharing. Saya berbagi kabar baik karena ini benar-benar bagus banget. Saya suka ke slogannya apa? Karena kalau kita punya kartu sakti ini ya ada 3 slogan. 1, kartu sakti anti miskin, anti inflasi, anti ribet. Ya, anti miskin apa? Punya kartu sakti dijamin nggak akan miskin. Ya, karena kenapa? Seringkali ya kemiskinan itu terjadi ya karena krisis kesehatan. Ya. Koran Kompas berbicara seperti itu, 85% orang kena sakit berat, keluarganya pasti jatuh miskin. Oke, nah berikutnya ini adalah pertanyaan yang suka diajukan. Ya, poin pertama sampai dan seterusnya. Nah, seperti berapa lama saya nabung? Nah, ini Mas Anang bisa, sama Linda bisa tinggal baca aja dari sini. Ya, karena ini file buatan saya sendiri ya. Ini saya ringkas ya. Kalau file aslinya itu ada kurang lebih satu ilustrasi itu ada 25 halaman. Kalau ini ada 4 ilustrasi ya, ini ada 4 ilustrasi, 4 opsi, berarti ada 100 halaman. Maka dari itu saya pasti bingung ya. Ini saya ringkas semua. Saya buat sendiri supaya memudahkan teman-teman semua untuk mengerti lah tanpa mengurangi esensinya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting juga ya. Untuk apa? Untuk menjawab orang yang suka kecewa. Punya asuransi ternyata dia nggak ngerti caranya, nggak ngerti, dia sangka nabungnya sekian tahun lalu selesai uangnya bisa diambil. Nggak begitu ya. Ya, ini tinggal dibaca aja seperti berapa lama saya nabung, bagaimana caranya biar uangnya nggak habis ya. Dan juga kemudian di bagian poin ada 2 poin. Poin pertama itu area investasi, poin kedua ada area klaim. Ya, tentang 2 hal ini, area investasi dan area klaim yang seringkali jadi jadi momok buat nasabah akhirnya kecewa. Wah kok begini karena dari awal nggak dijelaskan. Nah, ini saya jelaskan semua dari awal ya. File ini nanti Mas Nanang dan Linda bisa dapatkan, tinggal saya share kan. Nah, ini tinggal dibaca aja. Oke ya. Dan terakhir ya, ini adalah punya asuransi bukan berarti semua udah beres. Ada yang namanya pengecualian. Pengecualian itu ada 2, yang sifatnya permanen dan yang sifatnya masa tunggu. Kalau yang sifatnya permanen itu contoh kayak kehamilan, medical check up, kecantikan, gigi. Nah, itu permanen sampai selamanya nggak di cover. Tapi ada juga pengecualian yang sifatnya masa tunggu, yaitu baru di cover setelah polis aktif 12 bulan. Ini dia nih yang nomor 4 dari A sampai O. Ya, baru di cover setelah 12 bulan. Ya, kenapa Chris kok baru cover setelah 12 bulan? Ya, karena penyakit-penyakit seperti ini ya sifatnya bukan dadakan, melainkan adalah menahun. Dia datang dalam kondisi yang sudah tahunan. Dan orang dengan kondisi seperti ini ya masih bisa beraktivitas secara normal.
Nah, padahal asuransi itu pada prinsipnya mengcover yang namanya musibah. Kalau musibah itu pasti sifatnya dadakan. Nah, sakit-sakit seperti ini sifatnya nggak mendadak, tapi sudah ada dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita, hanya dia sifatnya menahun. Dia tumpuk lama, akhirnya boom, meledak gitu. Nah, penyakit-penyakit seperti ini baru di cover adalah setelah 12 bulan. Ya, sama, semua asuransi pun juga seperti itu. Nah, ini contoh pengecualiannya juga ya, gangguan mental, gangguan kejiwaan, dan segala macamnya. Oke, nah contoh penyakit yang masa tunggu ya, batu ginjal, penyakit jantung, katarak, ya tumor, ini semua baru di cover setelah 12 bulan. Oke, nah kira-kira itu aja pengecualian dan penjelasan ilustrasinya. Akhir kata kalau saya boleh rekomendasi adalah ya, ini yang paling penting adalah setidaknya kita bisa punya namanya kartu sakti. Ini yang bikin kita menyelamatin kita untuk sampai usia 90. Maksudnya 99 berarti 50 tahun ke depan itu pasti aman ya. Dan jangan lupa punya asuransi bukan berarti sudah selesai ya. Ini saya rangkum kalau kita nggak punya insurance ataupun minimum setidaknya kartu sakti ya, akan kita beresiko 3 kehilangan ya: hilang harta, hilang aset, hilang teman, hilang saudara, hilang harga diri, dan juga saya suka yang keempat ini adalah hilang kesempatan, apapun kesempatannya itu ya, termasuk kesempatan menyekolahkan yang terbaik buat anak. Karena kenapa? Kalau nggak punya seperti ini, bisa jadi sekolah anak akhirnya beresiko karena biayanya untuk pengobatan. Hilang kesempatan untuk mengasihi keluarga ya. Karena kenapa? Kalau seandainya kita nggak punya, karena ada yang paling saya lebih suka nih, ada manfaat namanya warisan instan nih, meninggal dunia. Kita nabung berkurang lebih berarti 600.000, 20.000 setiap hari untuk ciptain 1 miliar. Kalau kita mau punya 1 miliar sendiri, aduh kayaknya sulit sekali ya. Tapi kalau seandainya ibarat kata nih, hari ini kita punya uang warisan, orang tua kita kasih warisan 1 miliar. Mungkin hidup keluarga kita akan jauh lebih mudah. Ya, nah maka dari itu ya, saya suka hilang kesempatan. Kenapa? Karena uang 1 miliar ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa kasih ke keluarga. Jangan sampai ini adalah sebuah jackpot yang keluarga kita pasti menang, sebuah jackpot ya. Oke, nah akhir kata, nah punya asuransi itu juga ada pengecualiannya juga ya, yaitu 12 bulan ya untuk masa tunggunya. Oke, nah jadi kalau dari sini message-nya apa? Message-nya adalah kapan waktu terbaik untuk punya asuransi ya. Waktu terbaik yang pertama untuk kita punya asuransi adalah 12 bulan yang lalu, karena ada penyakit-penyakit yang baru di cover setelah 12 bulan. Itu waktu yang terbaik yang pertama ya, udah lewat. Waktu terbaik yang kedua adalah kemarin ya, karena kita nggak tahu hari ini akan kejadian apa. Hari ini kita nggak bisa tebak bahkan apakah cerah ataupun akan turun hujan kan ya. Kemudian waktu terbaik yang ketiga adalah hari ini ya, karena kenapa? Dengan hari ini setidaknya ya, kita bisa menjaga masa depan ataupun melindungi masa depan, agar setidaknya jangan sampai terjadi sesuatu musibah, terjadi hujan, terjadi musibah ya, dampaknya akan sangat besar ya. Jangan sampai dampaknya menjadi sangat besar sekali, dan dengan ini bisa kita minimalisir ya. Hopefully itu aja ya Mas Nanang ya. Oh ya, terakhir ini orang bilang ada kesempatan keempat yang terbaik, yaitu kapan? Besok, Chris. Aduh jangan ya. Karena kenapa? Seringkali tomorrow itu become never ya, besok menjadi nggak pernah ada ya. Saya udah pernah ketemu ya orang yang menunda ataupun bilang besok, dan akhirnya apa? Anaknya kena sakit Kawasaki ya. Ini teman saya sendiri, ayo anak lu ambilin askesnya nanti dulu deh Chris ya. 3 bulan kemudian ya, anaknya usia kurang lebih 4 tahun kena Kawasaki ya. Sayang kayak gitu ya. Lebih baik terlalu dini ya, lebih baik terlalu cepat, mungkin setahun 2 tahun, atau mungkin terlalu cepat punya asuransi 5 tahun 10 tahun daripada terlambat 1 menit saja. Karena kenapa? Asuransi itu adalah produk yang paling murah ketika dia dibeli ya terlalu dini atau early ya. Tetapi bila terlambat 1 menit saja, asuransi adalah produk yang sangat-sangat mahal ya. Jadi kalau jokesnya, produk yang kualitasnya bintang 5, harganya kaki 5, ya ini dia Repro ini
ya. Hopefully itu aja ya. Sekali lagi ini sifatnya sharing, jangan sampai gara-gara asuransi jadi nggak enak ya. Santai aja ya, kalau mau nanya apapun feel free ya. Saya recommended ini ya, hopefully bisa ngebantu kita. Saya percaya ini bisa ngebantu saya dan teman-teman dan orang nasabah-nasabah yang sudah pernah saya bantu juga. Maka dari itu saya percaya juga ini bisa ngebantu Mas Nanang dan Linda dan keluarga ya. Itu aja, feel free, sifatnya sharing. Oke. Thank you ya Mas Nanang dan Linda ya. All the best selalu, sehat-sehat selalu, baik-baik selalu, dan salam buat si kecil, jagoan kecilnya ya. Ya, all the best selalu. Thank you. Dadah.